Haleluya, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur, mari kita naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Kami puja, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu. Haleluya. Kami puja. Kami sembah dan kami puji nama-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus, Kau layak disembah. Terima kasih. Kami sanjung nama-Mu. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja berdiri. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tata-Mu ya Tuhan. Kami puji Kau. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau. Kami puji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami datang kepadamu
Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama Tuhan. Pujian dan penyembahan kami meninggikan nama-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima di pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Yesus. Hosana bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, Jadi atas segala raja, kami puji Yesus Tuhan nama Raja. Yesus. Sembah dan puji, Penuhi tata-Mu. sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu saja. Kami rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Sembah dan pujian kami memenuhi tahta-Mu ya Tuhan. Kau yang layak disanjung. Terima kasih. Terimalah segala penyembahan kami. Ucapan syukur kami kepada-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Sembah dan puji, penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja yang Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami puji dan kami sembah Kau Tuhan. Kami mengaku bahwasanya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan kepada Yesus. Kami tujukan segala penyembahan kami. Dimuliakanlah nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Menjadi renungan bagi kami, kekuatan bagi kami sepanjang hari ini. Berbicaralah Tuhan. Hati kami siap untuk menerima kebenaran-Mu pada saat pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami menerima kebenaran firman Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Besarlah Tuhan kita dan layak dipuji, layak ditinggikan.
Pagi hari ini saudara kita akan diberkati oleh firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 1. Saudara, Yakobus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan akan memberkati kita, saudara. Mari kita baca, saudara. Saya bacakan ayat yang pertama, saudara semua yang ada di rumah membacakan ayat yang kedua. Kita mulai. Salam. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Iman dan hikmat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara-saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukan yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya, dengan terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri.
maka sia-sialah ibadahnya. 27 bersama-sama. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Firman ini telah kita baca, ya agak panjang saudara, tetapi biarlah kita hari ini diberkati oleh firman Tuhan ini. Nah, dikatakan tadi lewat bacaan kita ini, ayat yang kedua, anggaplah saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukan di dalam, tapi ke, berarti ya sekali jatuh, ya. Jadi apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian, ayat yang ketiga itu, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu beroleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Jadi firman Tuhan berkata di sini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, penganiayaan, pencobaan, kesulitan yang datang dari dunia ini, ya, hendaklah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan menghadapinya dengan sukacita, dengan iman dan sukacita. Nah, memang bagaimana ya menghadapinya dengan sukacita? Ya, tentunya itu karena kita mengerti bahwasanya ujian-ujian yang kita hadapi itu akan membuat kita semakin tekun di dalam Tuhan, akan membuat kita semakin matang di dalam Tuhan, akan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ya, dengan pengertian kita, orang percaya menghadapi masalah, pencobaan, tantangan, bahkan aniaya itu, ya, atau pengujian itu membuat kita matang, membuat tabiat kita makin mantap, pengharapan kita semakin teguh, bahkan membuat kita makin dewasa, makin matang dikatakan, ya tadi saudaraku. Ya, kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan, ya. Roma 5 ayat 3 saya bacakan kepada kita. Dan bukan hanya untuk itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Orang yang mengalami tantangan aniaya itu akan membuat orang tersebut datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kemarin saya menyampaikan, orang yang miskin itu lebih terbuka kepada undangan Tuhan Yesus yang berkata, marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lebih terbuka orang yang miskin, orang yang dianiaya, orang yang susah, datang kepada undangan, menerima undangan Tuhan Yesus, marilah semuanya kamu yang letih lesu, daripada orang yang tidak punya masalah, daripada orang yang kaya, daripada orang yang tidak punya pergumulan. Lebih gampang orang susah itu, lebih gampang orang yang dalam tekanan itu datang kepada Yesus daripada orang yang tenang-tenang. Nah, itu sebabnya dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Sebab apabila kamu nanti dalam pencobaan itu kamu akan, ya, biarkanlah kamu akan menghasilkan ketekunan. Kamu semakin beriman, bahkan imanmu itu akan menimbulkan ketekunan, ya. Dan ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang. Nah, ya, dengan pencobaan itu, dengan tantangan, dengan ujian itu, kita akan menjadi matang dikatakan, ya. Pencobaan tidak pernah ditujukan atau tidak pernah, ya,
ditujukan oleh Allah, ya, supaya kita tertekan, atau bahkan pencobaan itu ditujukan supaya Allah dapat menguji kesungguhan iman kita atau iman mereka yang mengalaminya. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwasanya ya kesulitan di dalam Tuhan itu selalu menandakan bahwasanya Allah tidak senang dengan kita. Tidak. Kadang-kadang orang berpikir kalau dia mengalami masalah, kalau dia mengalami tantangan dalam hidupnya, wah, Allah tidak senang dengan aku. Allah meninggalkan aku. Oh Tuhan, apakah Engkau mendengarkan doaku? Apakah ini semuanya Tuhan? Memang Tuhan tidak suka kepadaku. Tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi tidak pernah diajarkan oleh Alkitab bahwasanya itu selalu menunjukkan Allah tidak senang kepada kita. Ya. Bisa saja memang kita mengalami masalah oleh karena ada sesuatu, tapi perlu kita lihat. Tetapi ingatlah, tidak semua masalah, tidak semua tantangan, tidak semua pergumulan oleh karena dosa kita. Di dalamnya bisa Allah turut bekerja. Di dalamnya ada sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perlu kita uji diri kita. Apakah yang kita alami itu tantangan, pencobaan itu karena dosa? Kalau karena dosa, tidak ada jalan lain kecuali kita bertobat. Kecuali kita tinggalkan dosa. Tapi kalau bukan karena itu, teguh saja. Sebab kita akan memiliki iman yang teguh. Dan kemudian iman itu akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu nanti akan menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Dikatakan ayat yang keempat, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Oh, ini yang menjadi kerinduan hati kita. Memang tidak ada orang yang sempurna. Tapi sesungguh-sungguhnya Tuhan bawa kita kepada kesempurnaan. Sempurna, matang. Ini mencerminkan pengertian kita. Ya, pengertian kita yang alkitabiah. Ya, kepada kebenaran firman Tuhan. Kita semakin dewasa, punya hubungan pengabdian kepada Allah yang baik, ya, punya pengabdian, punya ketaatan kepada Allah, dan juga punya ketaatan yang sepenuhnya dengan kemurnian kepada Tuhan. Nah, dengan kemurnian kepada Tuhan. Kemudian ayat yang kelima, tetapi apabila ada di antara kamu yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi apabila ada di antara kami yang kurang hikmat, dikatakan, apa itu? Bagaimana itu yang kurang hikmat itu? Kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan ini. Dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Nah, pentingnya hikmat di antara kita. Firman Tuhan berkata, apabila dia ada di antara kamu yang kurang hikmat, hendaklah kamu meminta kepada Allah. Kita butuh hikmat Allah. Bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan, ya, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita butuh itu, saudaraku. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita. Nah, kemudian ayat yang 12 dikatakan, saudara, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang menerima dia. Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi, saudara, ingatlah selalu, ujian, masalah yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar. Kalau ada ujian, pasti ada kunci jawaban. Ya, kalau ada tantangan, pasti ada jalan keluar. Tidak pernah ada ujian tanpa ada jawaban. Tuhan selalu menyediakan jawaban bagi kita. Memang orang kalau sekolah, ya, dikatakan ujian. Minggu depan kita ujian, pas penilaian akhir semester gitu. Orang-orang akan mempersiapkan diri. Sekalipun orang-orang telah mempersiapkan diri, kadang-kadang dia deg-degan juga. Tapi kalau dia sudah mempersiapkan diri, dia agak lebih tenang. Siapakah yang ketakutan ujian? Mereka yang tidak mempersiapkan diri. Mereka yang belum membaca bukunya. Belum ada persiapan, lalu ujian. Lebih takut dia. Itu sebabnya pada saat pagi hari ini, saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan tiap-tiap hari. Kita berdoa tiap-tiap hari.
Ini adalah merupakan persiapan-persiapan bagi kita. Kalau ada di antara kita yang mengalami ujian pada hari ini, teguhkan hatimu, saudara. Kalau hari ini juga saudara, kayaknya nggak ada ujian-ujian yang saya hadapi pada saat ini, adalah biasa saja. Tapi nanti mungkin kita menghadapinya. Besok kita menghadapinya. Minggu depan kita menghadapinya. Firman ini menguatkan kita. Firman ini menjadi anak panah di tabung kita, di tabung hati kita. Sehingga ketika tantangan-tantangan itu nanti datang, kita punya peluru. Kita punya anak panah, yaitu firman Allah. Firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata. Nah, sama seperti Tuhan Yesus menghadapi iblis itu. Menghadapi setan itu yang menggoda Tuhan Yesus. Dia berkata, ada tertulis. Enyah engkau setan, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus lapar. Puasa 40 hari 40 malam. Pencobaan datang, setan datang, si pencoba datang, iblis datang. Tapi Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar daripada bibir Allah, dari mulut Allah. Nah, puji Tuhan. Dibawa lagi kepada bumbungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu, kata iblis. Ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dibawa lagi dia ke atas gunung. Ya, lihatlah semuanya ini yang indah ini. Kuberikan ini semua kepadamu. Asal engkau sujud menyembah kepadaku, dikatakan oleh setan. Yesus berkata, ada pula tertulis. Bahwasanya engkau hanya sujud menyembah kepada Allah saja. Maka iblis pun lari. Nah, ketika kita menghadapi masalah itu, apakah itu penyakit? Ada tertulis, Yesus telah berbilur-bilur. Supaya dengan bilur-bilurnya, aku disembuhkan. Nah, ketika kita sepertinya kesulitan di dalam perkara-perkara materi, ada tertulis, Yesusku yang kaya sudah menjadi miskin sekalipun dia kaya, supaya dengan kemiskinannya aku menjadi kaya. Ada tertulis, olehku bangsa-bangsa diberkati. Ada tertulis, apabila aku sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahku dan memasang telingaku terhadap setiap perintah dan setia melakukan setiap perintah yang disampaikannya kepadaku pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadaku dan menjadi bagianku. Aku tidak usah terlalu sulit, terlalu menghabiskan uangku untuk mencari berkat-berkat dunia ini. Tapi biarlah kusendengkan telingaku kepada suara Tuhan. Dan aku mendengarkan suara Tuhan, apa kata Tuhan kepadaku. Maka segala berkat-berkat itu akan datang kepadaku menjadi bagianku. Nah, ada peluru kita yang menjadi senjata kita, yaitu firman Tuhan. Jadi ujian itu akan mendatangkan kepada kita mahkota kehidupan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi apabila ia dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ada orang yang cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, kita sudah belajar itu, dan kemudian nasihat tentang uang itu di atasnya terjadi keserakahan, percabulan, kecemaran. Nah, kalau tadinya ada keinginannya untuk perkara-perkara uang, perkara-perkara materi untuk keinginan diri sendiri, dan itu adalah dosa, itu tidak berkenan kepada Allah, maka dikatakan tadi di sini, apabila keinginan itu tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikatnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan itu akan, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara yang kasih, marilah kita bertahan di dalam
ujian, hadapi ujian itu yang kita hadapi, saudaraku yang kasih, kita pasti menang. Jangan jatuh ke dalam dosa. Jangan diseret, dipikat oleh keinginan-keinginan dosa itu. Ujian itu akan menghasilkan mahkota bagi kita, saudara. Sedangkan pencobaan yang dibuahi oleh keinginan, kecenderungan dalam hati kita, apabila keinginan itu jahat dan tidak dilawan, tidak disingkirkan, itu akan menuntun kepada dosa dan kematian serta maut. Mari saudaraku yang kasih, ya, lihat ini, jadi ada ujian, ada pencobaan. Ujian itu selalu, saudaraku yang kasih, akan membawa kita kepada kedewasaan, membawa kita kepada kesempurnaan, membawa kita kepada keteguhan, membuat mata kita semakin terlatih, ya, menjadi dewasa. Bagaimana orang dewasa? Orang dewasa itu tahu menilai. Tapi kalau pencobaan yang didatangkan oleh keinginan-keinginan, inilah yang akan membuahkan kematian, maut. Nah, lihat pada saat ini apa yang sedang kita alami. Jadi kalau itu karena dosa, karena keinginan-keinginan, tidak ada jalan lain. Bertobat, perbaiki diri kita. Tapi kalau itu memang ujian, hadapi saja, teguhkan hati kita, maka ujian itu akan menghasilkan buah yang matang dalam kehidupan kita. Kita menjadi sempurna dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara, jadilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan pada hari ini, saudara, tapi ambillah untuk dapat kita lakukan pada saat ini. Karena yang berbahagia ialah mereka yang meneliti firman dan yang melakukannya, bukan yang mendengar lalu melupakannya. Tidaklah demikian, saudara. Seperti orang yang mengamati muka wajahnya tadi di depan cermin, dikatakan baru saja ia memandang dirinya 24, lalu ia pergi, ia sudah lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh dan melakukannya. Berbahagialah kita semua, saudara, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dan melakukannya. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Inilah firman Tuhan yang memberkati kita. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu penyembahan kepada Tuhan. Ya, hanya Engkau juru selamatku. Ya, Tuhan, Kau setia padaku. Yang kita pegang hanya firman Tuhan. Kita percaya kepadanya, saudara. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kau pedulikan seluruh hidup kami, Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku.
Dialah yang kita sembah. Dialah harapan kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Immanuel. Ketika kita menghadapi tantangan, aniaya, pencobaan itu, hanya Dia. Amin. Tuhan, Kau setia bagiku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Tuhan, jayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan, seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Oh, Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Engkaulah kekuatan di hidup kami. Engkaulah Raja kami, Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji nama-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan yang kita alami tidak melebihi daripada kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kapan kamu dicobai, Yesus akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Jangan mundur, jangan lemah. Siapkan hati kita, sebab setiap ujian yang kita alami itu membuat kita makin naik tingkat. Dan Tuhan menghendaki kita lulus dalam menghadapi ujian itu. Tuhan telah berjanji bahwasanya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya sempurna kepada kita. Namanya Immanuel. Ajaiblah Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami pagi hari ini. Hari ini tidak ada yang lemah. Hari ini tidak ada yang susah. Ada Tuhan Yesus yang berjanji setia menyertai kami. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu yang ada di doa pagi hari ini Tuhan. Melimpah kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun pergumulan kami, apapun yang terjadi, kami berkata Tuhan Yesus baik. Kami berkata Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan memegang tangan kanan kami dengan tangan kanan-Mu, dan Engkau membawa kami kepada kemenangan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Berkati umat-Mu ini semua. Kuatkan dan teguhkan hati mereka pada saat ini Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kami sebagai umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bersama dengan Yesus kami lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kebenaran itu untuk memerdekakan hidup kami, membuat kami menjadi lebih matang, membuat kami bertumbuh dewasa, membuat kami menjadi sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah akhir pekan dan besok kita akan beribadah ke rumah Tuhan. Nah, saudara, kita berdoa dan kita akan minta kepada Tuhan supaya akhir tahun ini sudah menjelang akhir November dan kita akan memasuki bulan Desember. Kita minta kepada Tuhan supaya tidak ada gelombang ketiga daripada virus corona, saudara. Kita mohon perlindungan Tuhan, kita mohon kasih Tuhan. Kita berdoa sebagai pendoa, tentunya kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita berdoa untuk bangsa negara kita, Indonesia. Kita berdoa untuk lingkungan kita. Di berbagai negara sudah mulai ada gelombang yang ketiga. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di Indonesia, mari kita berdoa supaya Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan, supaya tidak ada gelombang yang ketiga di Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia tetap patuh dengan prokes, saudara. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Kalau pagi ini kami telah mendengar firman-Mu, kami dikuatkan dan diteguhkan. Namun kami juga Tuhan tetap membela lingkungan sekitar kami. Bahkan bukan hanya lingkungan kami, Indonesia yang kami cintai ya Tuhan. Kami bersyukur beberapa bulan ini kami sudah bisa onsite untuk beribadah. Kami bisa bersuka cita memuji dan menyembah Engkau di rumah-Mu ya Tuhan. Namun kami terus mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia ini. Tetap berdoa, tetap memohon belas kasihan Tuhan, supaya dengan kasih Tuhan Engkau menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Gelombang yang ketiga daripada pandemi ini, COVID ini, tidak akan terjadi. Mengalirlah kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan nyata atas bangsa kami ini Tuhan. Untuk itu kami berdoa kepada-Mu. Hari ini adalah akhir pekan dan besok kami akan beribadah ke rumah Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Semua datang beribadah kepada Tuhan, bersyukur dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu untuk kami dapat hidupi, dan kami membawa hidup kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, berkati semua para hamba-hamba Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi umat Tuhan yang datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Seluruhnya umat Tuhan tidak semakin menikmati, oh Tuhan, ibadah mereka di rumah, tetapi mereka boleh datang kepada Tuhan, bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, Tuhan telah memilih gereja untuk tempat kediamannya. Kalau kami berjumpa dengan Engkau, kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Tuhan. Berkat-Mu limpah bagi kami, berkat-Mu limpah bagi rumah tangga kami, dan juga bagi lingkungan kami pada saat ini ya Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan, aktivitas kami yang Kau berkati. Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Tuhan memberikan kepada kami keberhasilan keberuntungan. Tuhan menolong kami untuk memilih yang benar, yang tepat, supaya kami semakin Tuhan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Langkah demi langkah hidup kami hidup bukan untuk kepentingan kami, tapi kami hidup untuk memberkati banyak orang. Kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami dengar-dengaran akan suara Tuhan. Makin hari makin teguh, makin hari makin bertumbuh, makin hari makin dewasa di dalam Tuhan. Kami tahu bagaimana kami hidup, kami tahu memilih apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau terikat dengan perkara-perkara dunia, tapi kami mau mengarahkan pandangan kami kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kita akhiri saudara, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah dan kasih Allah Bapa menyertai kita sekalian, serta persekutuan, pimpinan, hikmat, kuasa, pengurapan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Demikian doa bagi kita. Kiranya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya.